Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ilham dari kelas C123 dengan nomor NPM 104230 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Dalam menyusun laporan arus kas ada dua metode, yaitu ada metode langsung dan juga metode tidak langsung. Untuk perbedaannya, metode langsung ini menyajikan secara langsung penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Jadi datanya itu yang digunakan itu berasal dari pencatatan kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. Contohnya seperti penerimaan kas dari pelanggan. Sedangkan metode tidak langsung diambil langsung dari neraca dan laba rugi, atau dimulai dari laba bersih lalu disesuaikan dengan perubahan piutang, utang, dan persediaan. Lebih sering digunakan karena lebih mudah gitu. Di sini ada kegunaan dari laporan arus kas. Pertama itu memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kemudian yang kedua itu kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian yang keempat itu transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non tunai. Penyajian laporan arus kas yaitu laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Dan suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya, pendanaan, dan operasi. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa dalam arus kas ini ada tiga aktivitas. Pertama itu ada aktivitas operasi, kedua itu aktivitas investasi, dan ketiga itu ada aktivitas pendanaan. Nah, di dalam aktivitas operasional itu atau operasi itu ada 4 yang harus kita ingat ya. Pertama itu 4 komponen ini. Yang pertama laba bersih tahun berjalan. Kemudian yang kedua biaya yang dikecualikan, contoh beban penyusutan amortisasi. Kemudian yaitu aktiva lancar, dan yang keempat utang lancar. Kita harus tahu dulu konsepnya agar dalam menyusun laporan keuangan itu tidak pusing ya. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, contoh di tahun 2016 dan 2017. Nanti ada contohnya di bawah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, misalnya di sini kalau piutang naik maka arus kas menurun. Kenapa bisa menurun arus kasnya? Karena kan piutang itu kas yang ada di luar, maka kas kita menurun karena kasnya itu menurun dan piutang itu menaik karena kas kita berada di luar. Nah, yang kemudian persediaan, misal persediaan naik maka kasnya juga akan menurun. Kita posisikan sebagai kas. Persediaan menaik itu kan harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan kas, maka kasnya itu akan menurun. Jadi disimpulkan kalau aktiva lancar naik, arus kas akan turun.
Nah, tadi yang poin keempat itu ada hutang lancar ya. Nah, hutang lancar ini apabila hutang lancar naik, maka kas akan bertambah. Konsepnya, karena kan hutang itu menambah kas, maka kas itu akan bertambah. Kalau hutang menurun, maka kas juga akan menurun. Lanjut ke aktivitas yang ketiga, yaitu di sini ada aktivitas investasi. Nah, apabila ada pembelian tanah, maka arus kas menurun. Misalnya kita membeli tanah, kas kita harus mengeluarkan kas, maka kas kita akan menurun. Kalau kita menjual tanah, maka arus kas naik karena kita menerima uang. Nah, itu konsep. Kemudian yang ketiga di sini ada aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas pendanaan ini terdiri dari dividen, penanaman modal, utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu kalau diibaratkan sama seperti di aktivitas operasional, ada hutang ya. Kalau hutang jangka panjangnya menurun, maka arus kasnya juga akan menurun. Nah, langsung ya di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal. Ini laporan keuangannya. Nah, di sini. Nah, ini merupakan contoh neraca 2016 dan 2017. Selisihkan kita selisihkan antara 2016 dan 2017. Selisih saldo akun dalam laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada kas. Kas ini dari 2016 1 juta, di sini 1.500.000, maka sesnya 500.000, naik 500.000. Nah, kita tandai ya, yang merah ini saya udah tandai itu yang termasuk dalam aktivitas operasional. Nah, yang merah ini aktivitas operasional. Nah, hutang dagang aktivitas operasional. Di sini ada penyusutan juga aktivitas operasional, di sini laba bersih. Langsung kita masukkan. Nah, di sini penyelesaian laporan arus kas 2017. Metode tidak langsung. Nah, tadi yang ditandai tadi kita masukkan ya. Labanya itu 861.562.500, penyusutannya kita masukkan yang tadi ditandai. Nah, didapatkan hasilnya arus kas aktivitas operasional itu 1.871.250.000. Nah, ini harus kas aktivitas operasional. Nah, lanjut ke aktivitas investasi. Untuk arus kas investasi saya sudah tandai dengan warna ungu ini ya. Nah, di sini ada tanah, bangunan, kendaraan. Nah, kita masukkan ke sini. Selisihnya kita masukkan. Maka hasilnya 1.500.000.000. Nah, lanjut ke aktivitas pembiayaan. Saya sudah tandai dengan warna biru. Di sini ada hutang bank, hutang dari dividen. Ya. Kita masukkan. Ini hasilnya 321.250.000. Nah, penambahan kas kita tambahkan yang harus kas aktivitas operasional, tambah ini karena ini. Maka hasil dari penambahan tersebut itu 50 juta. Nah, di sini ada saldo akhir kas 2016 itu 100 juta, maka saldo kas 2017 itu 150 juta. Apakah balance dengan yang ada di sini? Oh, ternyata balance ya, 2017 1 juta saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.